Bapa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, gimana nih kabarnya? Balik lagi di ibadah hari ini bersama saya, Kak Jason. Saya Kadea. Dan aku, Kak Reger. Nah, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita menyanyikan lagu pembuka kita, Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak lagu beribadah, semuanya mengajak kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, adik-adik, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati ibadah hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan satu buah lagu pujian. Nah sekarang kita akan belajar satu pujian lagi tentang Roh Kudus. Judulnya Roh Kudus yang Manis. Nah sekarang adik-adik ikuti ya. Kakak akan bacakan teksnya. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar. Dan melakukannya setiap hari. Nah, sekarang rapnya ya. Roh Kudus yang manis, tolong aku. Menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku. Anak Tuhan yang manis. Nah sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya adik-adik. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan
adik-adik, kita sudah menyanyikan lagu untuk Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, sama-sama kita menyanyikan firman Tuhan pendengar. Halo, shalom adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Oke, perkenalkan nama kakak adalah Kakak Oriza. Hari ini kakak datang dari TKK 1 Penabur. Kakak Oriza akan membawakan sebuah cerita untuk adik-adik semua. Mau mendengarkan cerita kakak? Oke deh, tapi sebelum itu, mari kita berdoa bersama agar Tuhan Yesus menuntun kita untuk dapat mengerti setiap cerita yang akan kakak sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kasih yang telah Tuhan beri kepada kita semua. Pada hari ini, kami semua akan mendengarkan sebuah cerita dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti setiap cerita yang disampaikan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, apa sudah siap untuk mendengarkan cerita dari kakak? Adik-adik semua, kita duduk yang rapi, duduk dengan manis, dan kita dengarkan cerita dari kakak Oriza ya. Adik-adik, hari ini kakak punya cerita dari sebuah ayat. Ayatnya adalah Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Adik-adik semua bisa baca ayat tersebut bersama papi mami di rumah ya. Nah, sekarang saatnya kakak cerita. Adik-adik, siapa yang tahu apa itu panen? Ada yang tahu apa artinya panen? Adik-adik, panen adalah di mana orang-orang mengumpulkan atau memetik hasil tanaman mereka. Hasil tanaman mereka seperti buah-buahan, sayur-sayuran, dan juga padi. Adik-adik, biasanya setelah hari panen tiba, semua para petani dan orang-orang itu mengadakan pesta. Mengapa mereka mengadakan pesta? Pesta tersebut sebagai tanda ucapan syukur dan sukacita mereka karena Tuhan telah memberkati tanaman dan hasil panen mereka. Nah, pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus dan juga orang-orang di Yerusalem juga melakukan pesta tersebut. Mereka merayakan pesta tersebut pada hari ke-50 setelah panen. Adik-adik semua, pada saat itu tidak hanya orang Yerusalem saja yang datang dan ikut dalam pesta tersebut, tetapi orang dari luar, dari mana saja juga ikut datang ke pesta tersebut untuk bergembira dan bersukacita bersama. Adik-adik, tiba-tiba terdengar suara apa adik-adik tahu itu suara apa? Ya, betul sekali, itu adalah suara angin yang sangat kencang.
ketika mereka semua sedang berkumpul, tiba-tiba ada angin kencang datang dan ada lidah-lidah api di atas kepala murid Tuhan Yesus. Apa itu lidah-lidah api? Apa adik-adik tahu? Lidah-lidah api itu adalah nyala api yang seperti waktu kita menyalakan lilin, waktu kita menyalakan korek api. Nah, apinya seperti itu ya. Tetapi anehnya, pada saat itu tidak ada seorang pun yang sedang menyalakan api, lilin, maupun korek api. Lalu dari mana api itu datang? Adik-adik, tiba-tiba api itu turun dari atas seperti hujan. Tetapi hujannya itu tidak berupa air seperti yang kita ketahui. Hujannya itu berupa api. Wow! Bagaimana jika ada api di atas kepala adik-adik semua? Apa yang akan terjadi? Pasti adik-adik rambutnya akan terbakar karena api. Tapi adik-adik tahu tidak? Pada saat itu api tersebut tidak membakar kepala maupun rambut murid-murid Tuhan Yesus. Karena api tersebut adalah Roh Kudus. Ketika lidah-lidah api itu ada di kepala murid Tuhan Yesus, mereka semua jadi berani untuk menceritakan semua mukjizat-mukjizat yang telah Tuhan Yesus lakukan. Murid Tuhan Yesus mengabarkan kabar sukacita dan keselamatan kepada semua orang yang datang di pesta tersebut. Adik-adik, seperti yang kakak ucapkan tadi, di saat pesta itu tidak hanya orang Yerusalem saja yang datang. Banyak sekali orang asing datang menghadiri pesta tersebut. Nah, orang asing tersebut berbicara dengan bahasa yang sangat banyak. Seperti melihat orang asing yang menggunakan bahasa Inggris, atau bahasa Jepang, atau bahasa Rusia. Nah, seperti itu, tidak akan mengerti apa yang mereka ucapkan. Begitu pula orang-orang tersebut tidak mengerti apa yang murid-murid Tuhan Yesus ucapkan. Tetapi, ketika lidah-lidah api itu turun atas murid Tuhan Yesus, semua orang yang hadir di pesta tersebut mengerti apa yang diucapkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Ajaib bukan? Tentu saja semua orang kaget dan tercengang atas hal itu. Adik-adik, ketika semua orang mendengarkan firman Tuhan dari para murid Tuhan Yesus, ada orang yang percaya bahwa murid Tuhan Yesus itu sedang terpenuhi Roh Kudus. Tetapi banyak juga yang tidak percaya akan hal itu. Mereka masih saja mencemooh dan mengejek-ngejek. Banyak orang yang bilang bahwa murid Tuhan Yesus itu sedang mabuk karena anggur. Tetapi itu tidak benar. Murid Tuhan Yesus benar-benar sedang terpenuhi oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, apakah adik-adik mau dipakai oleh Tuhan Yesus? Tapi Kak, kalau mau dipakai Tuhan Yesus, jadi harus ada lidah-lidah api dulu ya buat kita. Adik-adik, untuk mau dipakai Tuhan Yesus, itu tidak perlu kita menunggu harus ada lidah-lidah api dulu di atas kita. Tetapi sebenarnya Tuhan itu sudah kasih Roh Kudus di dalam hati kita.
Sekarang yang harus adik-adik lakukan adalah kita berdoa, minta tuntunan Tuhan Yesus, minta tuntunan Roh Kudus agar kita selalu taat. Tak lupa juga kita harus berdoa agar Roh Kudus menuntun kita untuk melakukan segala hal yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, adik-adik, dari cerita kakak Oriza tadi, adik-adik sudah tahu kan kalau pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan Roh Kudus. Begitupun kita semua adik-adik, kita juga punya Roh Kudus di dalam hati kita. Dan tidak lupa untuk kita selalu minta tuntunan Roh Kudus di dalam hati kita agar adik-adik semua dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Adik-adik, ayat hafalan hari ini dari Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mari adik-adik ikutin kakak ya. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yeay! Adik-adik semua sangat hebat. Terima kasih sudah mengikuti dan mengucapkan Mazmur 34 ayat 14 tersebut. Adik-adik semua, demikian cerita dari kakak. Sudah saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkatimu. Dadah! Adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan tadi, sekarang kita memasuki persembahan. Yuk kita siapkan persembahan kita sambil menyanyikan lagu Ku Beri Persembahan. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sekarang kami sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini untuk dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita menyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Bapak. Kami telah menyelesaikan ibadah kami Tuhan. Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.
sekarang kita sudah selesai ibadah. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Selamat hari Minggu.